Beberapa tahun lalu, saya pernah tidak sengaja menonton video dari sebuah channel yang entah kenapa muncul di beranda YouTube saya. Saya lupa judulnya apa, tapi seingat saya bahasannya seputar isu sosial yang dihubungkan dengan agama. Saya sebut saja nama channelnya, yaitu Guru Gembul, yang waktu itu subscribernya kalau nggak salah ya sekitar puluhan ribu. Sebagaimana algoritma YouTube, setelah kejadian itu, video-videonya sering berlalu lalang di beranda YouTube saya. Kebanyakan saya abaikan dan ada beberapa yang saya tonton. Yang saya dapatkan, orang ini sering sekali membahas agama dengan berbagai fenomenanya, terutama agama Islam dengan nada-nada provokatif. Setelah saya cermati, ternyata narasi-narasinya hanya sekelas buzzer yang waktu itu sedang marak mewarnai jagat sosmed kita. Maka bagi saya, ini bukan tontonan yang berguna. Akhirnya saya putuskan hapus history untuk menghilangkan jejak algoritmanya. Walaupun begitu, wajah orang ini tidak sepenuhnya hilang dari sosmed. Beberapa pernyataan tak berdasarnya untuk menyudutkan beberapa pihak secara berlebihan membuat sebagian orang geram dan akhirnya namanya semakin dikenal. Dia mulai diundang di berbagai podcast. Akhirnya untuk sekian lama saya kembali mendengarkan pernyataan-pernyataannya dan ternyata tidak ada yang berubah, masih konsisten menyebarkan omong kosong. Puncaknya adalah ketika ikut berkomentar terkait polemik nasab Ba'alawi dan berujung pada perdebatan akidah ilmiah atau tidak ilmiah. Jujur saja, di sini tampak jelas orang ini berbicara tanpa pengetahuan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kritik yang disampaikannya adalah keresahan banyak orang juga. Yang jadi permasalahan adalah ketika itu dinarasikan tidak secara proporsional, baik secara kapasitas dan penafsiran terhadap suatu isu, dipadukan dengan daur ulang sampah narasi usang dengan kemasan baru. Menilai sesuatu dari sudut pandang yang sempit, menarik kesimpulan yang dipaksakan, menunjuk kambing hitam secara gegabah, yang biasanya adalah pihak yang berlawanan dengan cara pandangnya. Yang terjadi adalah bukan yang memberi solusi untuk mengatasi keresahan, tapi malah semakin menambah keresahan. Meskipun meresahkan, namun sebagian orang mungkin setuju, mendukung, dan menjadi pengikut setianya. Itu tidak mengherankan karena sudah menjadi sunatullah bahwa tidak ada yang seragam di dunia ini. Jika ada yang kontra, pasti ada yang pro, begitupun sebaliknya. Dan kebenaran tidak memandang jumlah pengikut. Orang semacam Kumaila, Abu Janda, dan Mama Gufron saja banyak pengikutnya kok. Mungkin retorikanya menarik bagi sebagian orang bodoh dan sempit wawasan, terlihat beda, kontroversial, dan meyakinkan. Tapi bagi orang yang paham hanya akan jadi bahan tertawaan, yang melihat jelas masalah-masalah dalam argumentasinya yang unvalid, terutama kesesatan berpikir, inkonsistensi, simplifikasi, generalisasi, cherry picking, red herring, slippery slope, strawman, manipulasi data, penyalahgunaan dalil, dan lain sebagainya. Selain kalangan orang bodoh, sebagian lagi pengikutnya adalah dari kalangan orang-orang yang memiliki kebencian terhadap satu ajaran, agama, kelompok, dan golongan tertentu. Mereka dengan senang hati mendukung figur yang sekiranya sepaham dan bisa mewakili pikiran mereka. Itu tidak bisa dihindari karena kecenderungan sebagian besar manusia terjebak dalam bias konfirmasi. Contohnya ketika Gembul sedang menggibah orang Islam tuh begini, begitu, ABCD, ulama begini, sahabat Nabi begini dan begitu, dengan asumsi pribadinya, maka itu akan mengafirmasi kebencian mereka. Tuh kan orang Islam begini, ajaran Islam begitu, manfaatnya lalu apa? Tidak ada. Yang ada hanya mewadahi ujaran kebencian dan rasisme. Makanya lucu ketika Anda seolah mengatasnamakan Islam, memperbaiki ajaran Islam, dan bahkan membela Islam katanya, tapi justru sebaliknya, kontraproduktif. Bukannya meneguhkan iman, tapi melemahkan iman. Bukannya menasihati dalam kebaikan, malah menggibah dalam kebencian. Bukannya meluruskan pandangan yang salah terhadap Islam, malah jadi kompor yang menyesatkan. Ini materi saya ya. Silakan Anda searching statement-statementnya yang bermasalah. Saya tidak bisa menampilkan semuanya karena terlalu banyak.
Di samping itu, saya hanya editor amatir yang tidak ada waktu untuk mengumpulkan bahan video dan mengorek-ngorek video orang. Sebagai gantinya, saya tampilkan video yang belum terlalu lama dan masih mudah ditemukan di list kanal YouTube-nya, lalu kita tanggapi. Apa yang kita pahami tentang ulama sekarang itu diantaranya adalah bahwa ulama itu sering ngurusin urusan orang lain. Kamu harus gini ya, kamu harus gitu ya, kamu kok begini, rumah kamu kok begitu, pakaian kamu kok begini, kamu kok kebiasaannya ngerokok dan sebagainya. Itu kebiasaan dari sebagian dari agamawan atau ulama kita. Ini yang saya bilang sekelas buzzer, memelintir fakta lalu disebarkan untuk membentuk opini dan mengajak orang membenci sesuatu. Ulama sering ngurusin urusan orang lain, tidak jelas maksud gembul ini. Seumur hidup saya belum pernah lihat ulama ngurusin urusan orang lain, kecuali menjelaskan sesuatu yang dipahaminya dalam agama. Ini benar, ini salah, ini haram, ini halal menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun sifatnya hanya menyampaikan, bukan memaksa, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban orang yang tahu untuk menyampaikan apa yang dia tahu. Lagi pula, sebagian besar disampaikan kepada jamaah atau santrinya yang sudah bersedia menerima nasihatnya. Kok ente yang kelojotan? Kemudian yang kedua adalah menghakimi orang lain. Kamu tuh liberal ya, kamu tuh Zionis ya, kamu tuh pro terhadap ini ya, kamu tuh pikirannya ateis ya, kamu tuh kan nggak seperti ini, begitu kan ya. Padahal siapa dia juga gitu ya, tapi dia suka menghakimi orang lain yang menurut dia memang layak dihakimi gitu. Apa bedanya dengan gembul dan orang-orang sejenisnya yang gemar melabeli dan menghakimi orang lain yang tidak sepaham dengannya? Kamu itu fundamentalis ya, kamu ini radikal ya, kamu ini ekstremis ya, kamu ini wahabi, kamu fanatik, dan seterusnya. Bedanya, ulama berhujah dengan dalil dan landasan yang jelas, sedangkan buzzer dengan sentimen dan asumsi kosong. Terakhir kemudian adalah mengingkari ajaran agamanya sendiri gitu. Ya kadang-kadang misalkan mereka mengajarkan kita untuk berpikiran bersih dan berkata-kata bersih, tapi kan mereka sendiri kata-katanya sering jadi racun gitu ya, sering toksik gitu ya. Kemudian mereka mengajarkan untuk ikhlas dan sebagainya, tapi mereka itu kadang-kadang marah-marah kalau nggak dikasih amplop buat ceramah gitu dan lain sebagainya. Omongan gembul ini lebih mirip nenek-nenek lagi ngerumpi di rumah tetangga, jadi nggak perlu tanggapan serius. Orang berakal waras dan sehat secara mental tahu siapa yang sering mengingkari agamanya sendiri dan kata-katanya banyak mengandung racun. Fenomena-fenomena ini kemudian berakumulasi menjadi dendam kesumat yang tidak disadari oleh masyarakat secara kolektif gitu. Jadi masyarakat sebenarnya tidak suka, masyarakat sebenarnya risau dengan fenomena-fenomena yang seperti ini, tetapi mereka tidak berani melawan. Karena apa? Karena orang-orang itu yang kita sebut sebagai ulama atau yang mengaku sebagai ulama, tidak semua ya, tapi orang yang mengaku sebagai ulama itu menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang memiliki otoritas terkait dengan surga dan neraka, otoritas terhadap pahala dan dosa. Bahkan banyak di antara mereka yang kalau tidak sesuai dengan pemikiran saya, tidak sesuai dengan pemikiran kami, berarti itu sesat. Nah kan, jadi dia itu benar-benar memonopoli kebenaran gitu. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu sebenarnya membuat sakit orang-orang, masyarakat, membuat resah. Cuman kita tuh nggak berani ngelawan mereka gitu, karena otoritas itu gitu. Jadi ibarat seperti ada bara dalam sekam yang secara fenomena menjadi perasaan yang dimiliki oleh orang-orang di Indonesia, tetapi mereka tidak berani menyuarakannya. Makanya mereka nunggu kalau ada satu aib kebuka sedikit aja, kalau misalkan ada ulama yang keceletot sedikit saja, mereka langsung hajar habis-habisan gitu. Karena sebenarnya kebencian mereka itu sudah tertanam sejak lama dan berakumulasi di dalam hati. Nah, ini mulai jadi provokator dengan memanipulasi emosi pendengar. Gembul ini juga sering sekali menyebutkan perasaan dan pengalaman pribadinya sebagai perasaan dan pengalaman semua orang, lalu melakukan framing dengan strawman yang berlebihan. Ini lebih pas disebut konten julid daripada edukasi. Jadi jelas siapa yang kata-katanya toksik. Ini sih udah parah ya provokasinya. Kalau kita lihat banyak sekali masalah dari cara berpikirnya. Dia membuat false cause dari cerita yang dikarangnya sendiri, ditafsir sendiri, marah-marah sendiri, lalu mempengaruhi penonton agar punya kemarahan yang sama. Ini mah teori saya ya. MUI misalkan langsung mengeluarkan pernyataan, mohon jangan disebarkan aib orang-orang pesantren gitu.
Jadi kaum muslimin itu sampai sekarang ya, bahkan diwakili oleh MUI gitu ya, itu sampai kalau misalkan ada sesuatu yang buruk terkait dengan muslim, bukannya diperbaiki, tapi ditutupi gitu. Jadi kalau misalkan ada bullying di pesantren anu, tutupi, jangan sampai ketahuan orang gitu. Bukannya dipikirin ini sistemnya bermasalah kayaknya, ininya bermasalah, ayo kita introspeksi, ayo kita evaluasi, kemudian perbaiki itu. Mereka gak mau itu. Yang mereka lakukan itu justru adalah menutupinya. Makanya ketika saya misalkan mengkritik orang-orang yang menghujat Islam dari dalam, saya mengkritik orang-orang muslim yang mempermalukan agamanya sendiri, saya dianggap menghina Islam gitu. Ini salah satu contoh strawman yang sudah overdosis. Pembodohan, framing, tendensius, melembur jadi satu. Ajakan untuk tidak mengumbar aib ditafsirkan sebagai sikap tidak mau memperbaiki. Lalu apakah menurut Anda mengumbar aib adalah solusi untuk memperbaiki? Sekarang mana perbaikan nyata apa yang telah Anda hasilkan setelah puas mengumbar aib? Sudah pasti nggak ada. Seperti biasanya hanya membual tanpa menyumbangkan satupun ide alternatif yang konstruktif, kecuali melampiaskan hobinya saja, yaitu ngoceh, gosip, gibah. Apalagi kanal YouTube Gembul ini sudah jadi tempat kongko-kongko orang-orang yang punya masalah hati dengan ajaran Islam dan menjadi perkumpulan orang-orang tak beragama. Ya, sesuai dengan umpan yang ia tebarkan, di mana gula Anda tebar, di situ semut mengerumuninya. Jadi apa masih pantas disebut kritik? Yang namanya kritik itu disampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau disampaikan kepada orang lain, itu apa namanya? Ini mah teori saya ya. Coba bayangkan secara akal sehat, jika kita mengaku sebagai bagian dari sesuatu, misal keluarga, jika ibu, ayah, atau saudara kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Menasihati atau mengkritik secara internal, atau mengumpulkan orang-orang di pinggir jalan, lalu menceritakan kesalahan dan mengumbar aib keluargamu di depan orang dengan nada menghina dan merendahkan. Sadarkah Anda ini berteriak-teriak di depan publik, media sosial, jika alasannya kritik itu tidak tepat sasaran. Ada berbagai macam pemikiran dan latar belakang manusia mendengarkan. Apalagi dengan kemasan narasi seperti itu hanya akan mengumpulkan orang yang tidak merasa bagian dari muslimin. Sedangkan muslimin sendiri tidak akan mau berkumpul di tempat yang isinya orang-orang yang mencaci, merendahkan, menyudutkan saudaranya, agamanya, ulamanya, nabinya. Ini sama saja Anda buat konten kritik pemerintah Indonesia, atau perilaku masyarakat Indonesia, atau kondisi sosial, ekonomi, hukum Indonesia yang amburadul, tapi di server Amerika pakai bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Coba pikirkan sendiri. Ya sudahlah, video ini akan terlalu panjang jika harus menanggapi semua pernyataan Gembul yang isinya hanya kecacatan berpikir, hoax, framing, stigmatisasi, labelisasi, dan vikinisasi. Saya pikir orang cerdas sudah paham dan menangkap apa yang saya sampaikan dan dapat dengan mudah menemukan sendiri kesesatan argumennya Gembul yang melimpah tanpa perlu saya tampilkan semua di sini. Yang bodoh biarlah bodoh. Salah satunya orang yang masih percaya pengakuan Gembul yang seolah dirinya mewakili kaum muslimin, sehingga dirinya bebas merasa benar sendiri, hina sana sini dengan alasan kritik dan memperbaiki, padahal sejatinya merusak dari dalam dan menghinakan dari luar. Apa-apa yang sesuai dengan pemahaman dan apa-apa yang disukainya tidak dikatakan ajaran Islam. Sebaliknya, apa-apa yang di luar pemahamannya dan tidak disukainya dikatakan bukan ajaran Islam. Jadi parameter Islam dan Islami bagi Gembul adalah pemahamannya dan kesukaan atau hawa nafsunya sendiri.